Maestro Radio Bandung kembali menyapa dan juga menemani Sobat Maestro ya di tengah-tengah aktivitas dan juga kesibukan Anda. Kami hadir ya dalam spesial perbincangan hari ini begitu dan pastinya Anda juga bisa join dengan kami di maestroradiobandung.com atau juga di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Dan perbincangan ini seputar Pesparawi begitu ya, Pesta Paduan Suara Gerejawi yang adalah festival dan kompetisi paduan suara musik gereja Kristen Protestan terbesar di Indonesia. Dan acara ini diselenggarakan untuk membina mental, spiritual dan juga seni umat Kristiani sekaligus merayakan keberagaman dan memperkuat persaudaraan antar umat beragama di Nusantara yang merupakan sebagai salah satu perwujudan iman Kristen dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di studio sudah hadir bersama saya rekan-rekan yang akan mewakili Provinsi Jawa Barat begitu ya, kontingen ya. Bilangnya kontingen ya. Kontingen Pesparawi dari Jawa Barat. Ada Ibu Dokter Kikit. Mic-nya Ibu boleh. Nah. Ya, selamat siang Mas Ari. Oke, di mana ada pergerakan pasti ada Ibu Kikit. Bingung sayanya ya. Soalnya Ibu Kikit udah ikonik dengan sampah soalnya. Oke, ada juga Ibu Minda Sirait. Ya, selamat siang Mas Sehat, Ari. Ibu? Puji Tuhan sehat. Oke, ada Bapak Junit Siombing. Selamat siang Mas Arif. Oke, dan juga ada Bapak Setiawan. Selamat siang Mas Ari. Oke, nah kita ngomongin dulu mengenai Pesparawi begitu ya. Dulu namanya bukan Pesparawi kalau tidak salah begitu ya, karena supaya tata bahasanya enak begitu ya, jadi dirubah ya. Dulunya kalau tidak salah adalah Pesparani ya, Pesparani begitu tahun 1983 begitu. Nah, mungkin bisa lebih jelasnya begitu supaya saya tidak menebak-nebak begitu bagaimana awal mulanya Pesparawi secara nasional. Terus visi misinya tadi sudah sedikit saya nyontek aja di AI. Ya, kok tahu ya sekarang gampang cari tahu begitu. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi dari Bu Kikit, Pak Setiawan, Pak Junit dan Ibu Minda. Pada Silakan. Pak Junit Pak selaku Junit. Ketua Umum. Ya, baik Mas Arif. Sedikit saya menjelaskan tentang Pesparawi. Pesparawi, ya. Memang dulu awalnya namanya memang bukan Pesparawi, Ya. tetapi Pesparani ya. Pesparani. Pesparani itu identik dengan antara Kristen dan Katolik. Oh, oke. Ya, jadi dulu tidak ada pembedaan dalam pelaksanaan kegiatan festival Pesparani itu. Oke. Tetapi sejak tahun 2005, kalau tidak salah itu dalam Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2005, itu terbentuk pembentukan lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi nasional. Ya. Nah dari situlah terpisah antara Pesparani dan Pesparawi. Oh, oke. Nah Pesparani itu identik dengan pesta paduan suara gerejani yang notabene adalah milik umat Katolik. Katolik. Oh, oke. Sementara Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi, Gerejawi. yang milik umat Kristen Protestan. Nah, oke. jadi antara Pesparawi dan Pesparani pelaksanaannya berbeda. Nah, kalau tidak salah Pesparani nanti dilaksanakan pada bulan Oktober itu umat Oke. Katolik. Oke. Tapi kita lebih dahulu. Nah, event yang kita laksanakan Pesparawi ini itu dilaksanakan per 3 tahun sekali. 3 tahun sekali, oke. Per 3 tahun sekali. Nah, kebetulan tahun 2026 ini yang menjadi tuan rumah Pesparawi itu adalah Papua Barat, Papua Barat. yaitu Manokwari. Nah, ketika mereka ditetapkan sebagai panitia Pesparawi tingkat nasional, itu juga ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Agama, Bapak. Jadi mereka ditetapkan oleh surat keputusan Menteri Agama nomor 285 tahun 2025 tentang penetapan Provinsi
Manokwari sebagai tuan Tuan rumah rumah. PES Parawi yang akan 2026 menjamu seluruh ya. provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Oke, ini tanggal berapa Pak kira-kira? Pelaksanaannya dimulai tanggal 19 sampai tanggal 28 Juni 2025. Oke. 2026, sorry saya ralat Pak. Saya ralat, 2026 Pak Arif. Nah nanti pembukaannya secara nasional ya mungkin kalau tidak salah nanti sudah Pak Presiden yang akan membuka pelaksanaan kegiatan ini. Nah di situ seluruh provinsi ya mengirimkan kontingen mereka masing-masing. Oke. Gitu. Nah, termasuk salah satunya yang akan hadir dalam PES Parawi 2026 adalah kontingen dari Jawa Barat. Nah, kalau dari Jawa Barat sendiri ini sudah mulai terbentuk, emang dipersiapkan awal mulanya begitu? Apa dari tahun 83 juga sudah ada gitu? Atau beda-beda generasinya gitu? Dibantu dikit Ya silakan Ibu Minda. Baik Mas Ari, bahwa Provinsi Jawa Barat sejak awal PES Parani waktu itu dilaksanakan, Provinsi Jawa Barat sudah mengikuti dan puji Tuhan juara umumnya adalah Jawa Barat. Iya. Oke. Dan selanjutnya untuk PES Parawi selanjutnya ya Jawa Barat tetap, karena memang Jawa Barat jagoannya ya, termasuk diperhitungkan sekali oleh provinsi yang lainnya. Lanjut sekira April 2014 terbentuklah secara resmi LPPD Jawa Barat. Ketika itu saya sebagai ketua umum merangkap sebagai pembimbing masyarakat Kristen dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, secara ex officio saya sebagai ketua umum. Ya, situlah terbentuk dengan saat itu saya sebagai ketua umum dan ketuanya adalah Bapak Pendeta Cahenos. Jadi bentuk secara resmi di Provinsi Jawa Barat LPPD-nya di 2014 tersebut. 2014 itu udah resmi dibentuk LPPD ini ya, Provinsi LPPD. Jawa Barat terbentuk. Oke. Ya, selanjutnya beberapa event yang dilakukan setelah terbentuk LPPD Provinsi Jawa Barat, waktu itu kita pernah melaksanakan PES Parawi tingkat Provinsi Jawa Barat di sekitar bulan 2014 bulan November. Itu dilaksanakan di Maranatha ya, di Universitas Maranatha. Dan berikutnya kita juga melakukan PES Parawi se-Jawa Barat tapi lewat daring. Waktu itu kan kondisi pandemi ya? kan. Betul, Ya, betul, kita betul. bisa melaksanakan saat itu lewat daring di 2021 bulan berapa ya Pak Setiawan? Bulan April juga. Karena di situ juga kita mempersiapkan PES Parawi ke-13 ya di Jogja. Di Jogja. Jadi kita walaupun kondisi saat itu kondisi Covid, tapi kita tetap Jawa Barat tetap melaksanakan kompetisi tingkat Provinsi Jawa Barat tapi lewat daring. Dan puji Tuhan di di PES Parawi ke-13 tersebut Provinsi Jawa Barat mendapat juara umum LPPD nasional. Ya, gitu. Jadi itulah satu kebanggaan bagi kita Provinsi Jawa Barat bahwa kita pun bisa meraih di posisi itu ya dengan kerjasama baik dari pemerintah lewat Kementerian Agama maupun gereja-gereja di Jawa Barat ini, bahkan terutama ya kontingen itu sendiri. Kita memberangkatkan 12 kategori. Gak main-main ya. Waktu itu berangkat 200 lebih ya. 280. Ya. Wow. Ya. Peserta ya. Peserta dan juga official team. 12 kategori dengan 200 peserta. 200 lebih. 200. Sampai 280-an. Aduh 3. Ya. Itu mah di Jogja Mas. Iya karena deket lah ya. Bisa naik kereta, naik bus gitu ya. Di 2015 kita juga kirim kontingen ke Ambon. Itu pun 250, bahkan 260. Wow. Ambon Mbak, pertama kali saya menjabat sebagai ketua umum, kami memberangkatkan sampai seluruh kategori dan ya walaupun kita runner up ya, kita puji Tuhan lah sampai di situ. Nah ini kan se-Jawa Barat begitu ya, gimana untuk rekrutmennya untuk anggota? Apakah memang ada anggota tetap atau ada ya kan silih berganti begitu. Nah itu gimana untuk regulasi Silakan, Pak rekrutmen Setiawan. dari... Oke, terima kasih.
Pak Setiawan ya. Oke. Ini yang khusus bagian ini ya. Eh, Seleksi HRD-nya gitu ya. Tidak, sebenarnya Oke. ada bagian itu kalau Pak Pembimas sebagai ketua umum, Ibu Minda ketua 2, ya beliau juga mantan ketua umum karena beliau sebagai Pembimas waktu itu. Dan saya kebetulan pada saat Ibu Minda sebagai Pembimas dan ketua umum, saya sebagai Sekum. Dari tahun 2016 pada saat Pak Junid saya sebagai ketua 1 atau ketua harian gitu, jadi seperti itu. Nah yang pertama saya ingin sampaikan adalah tadi untuk flashback dulu, memang betul jadi tahun 83 itu ada kami terbentuk ya secara nasional, tetapi ini sebenarnya dalam rangka budaya keagamaan. Oh, oke. Sehingga pemerintah juga ingin melihat dari agama lain, dalam hal ini adalah Kristen. Sehingga adalah Pesparani saat itu. Oke. Lalu tadi Pak Junid juga sudah sampaikan ada perubahan nomenklatur menjadi Pesparawi. Dan nampaknya ini juga berdampak dari apa? Dari semua wilayah khususnya untuk Jawa Barat. Sulit untuk membedakan antara Pesparawi dan Pesparani. Karena betul. hanya beda belakang Iya, gitu. iya. Tadi itu yang terjadi dan memang tadi yang Pak Junid sudah sampaikan ini yang berkembang sehingga ada Pesparani juga untuk yang rekan-rekan kita Katolik lebih kepada budaya keagamaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga tadi yang Ibu Minda sampaikan betul, memang Jawa Barat sudah mengikuti daripada Pesparawi, dulu Pesparani yang pertama sampai dengan yang ke-14 ini. Ya. Akan tetapi yang Ibu Minda sampaikan, dulu kami dalam tanda petik belum berupa lembaga yang permanen. Nah ini yang harus kami sampaikan juga. Oke. Sehingga hanya terbentuk sebatas panitia ya Bu Min ya. Jadi saat Habis selesai bubar. bubar. Gitu. Nah itu dia. Oh, Sehingga oke. zaman Bu Minda lah mempush baik itu lembaga-lembaga gerejawi yang ada di Provinsi Jawa Barat ini dan juga penggerak musik gerejawi yang ada di Jawa Barat untuk bisa ayo kita bentuk. Nah jadi mulai tahun 2014 inilah lembaga ini menjadi terbentuk dan permanen gitu ya. Tidak habis Pesparawi bubar gitu ya, terus nanti dibentuk lagi, enggak. Jadi mulai itulah kami membentuk, itu yang kedua. Lalu yang ketiga bagaimana untuk rekrutmen dalam rangka Pesparawi ini. Inilah masing-masing daerah punya tradisinya masing-masing. Untuk Provinsi Jawa Barat kami melakukan audisi. Oke. Nah ini jadi audisi ini kami terbuka untuk seluruh umat di Provinsi Jawa Barat pastinya untuk ikut ambil bagian dari 12 kategori tadi. Oke. Dan kami sudah menetapkan siapa pelatihnya sehingga mereka yang akan menjadi jurinya untuk audisi tersebut. Sehingga terbentuklah satu tim. Oke. Katakanlah seperti paduan suara. Itu contohnya seperti ini, saat ini paduan suara ada 41 dan 42 dengan kondak dan pelatih itu terdiri dari 14 gereja yang berbeda anggota. Oke. Se-Jawa Barat ini Se-Jawa ya? Barat, karena ada juga yang dari Cirebon ikut ambil bagian. Jadi kami ada audisi, begitu juga dengan vokal grup, musik pop gerejawi, dan juga solo. Jadi kami juga mengadakan audisi yang tahun 2000, sebelum ke Jogja, tahun 2021 kami ada audisi solo itu di Karawang. Jadi semua solo remaja kami audisi di sana untuk bisa siapa yang akan mewakilkan. Jadi kami mengadakan audisi. Jadi per kategori? Per untuk kategori, audisi? betul. Saya Jadi pikir ini siapapun datang, nanti ini bagus solo, ini yang vokal grup, ini yang khusus campuran gitu. tidak, jadi kami Lebih personal, ya spesifik jadi ya gitu betul. ya. Jadi kami melihat kualitas akhirnya. iya. Jadi seperti itu dan juga untuk tadi yang untuk kalau solo mungkin akan lebih mudah ya. Tetapi untuk yang paduan suara ini seperti yang yang akan ke Manokwari ada lebih kurang 180 yang ikut audisi. Oke. Gitu ya. Dan itu dari berbagai macam gereja itu dan terbentuklah tim. Sehingga itu yang kami lakukan, oleh sebab itu ini menjadi satu kesatuan di tengah-tengah keperbedaan mereka, baik itu wilayah dalam artian daerah ya, kota kabupaten, dan juga gereja. Nah itu jadi mereka bisa bersama di situ. Oke. Jadi ini yang kami bentuk. Khususnya untuk di LPPD Provinsi Jawa Barat itu yang kami lakukan dalam rangka rekrutmen penyanyi sehingga tidak diserahkan wah ini gereja A paduan suara pria misalnya gereja B enggak jadi kami paduan semua kategori kami ada audisi
untuk rekrutmen pesertanya. Jadi seperti itu. Jadi artinya dari teman-teman tim LPPD itu sudah punya stok paduan suara masing-masing begitu dari 12 kategori begitu atau gimana? Bukan stok ya, tetap jadi mau bikin audisi lagi betul. Jadi setiap kami awal yang kalau Ibu Minda sampaikan dari mulai tahun 2014 di Ambon, itu kami audisi. Nanti mulai lagi buka audisi lagi. Oh gitu. Saya pikir yang itu sudah dibina gitu. Oh nanti. Seperti yang ini ke Manokwari itu lebih kurang 60-75% itu baru semua personilnya. Berbeda dengan yang waktu ke Jogja. Jadi seperti soalnya itu. Bukan lembaga musik ya. Konsep saya dinaungi terus dilatih nanti dipersiapkan lagi buat next gitu. Itu yang kami lakukan di Jawa Barat. Jadi seperti itu. Luar biasa ya. Nah untuk persiapan yang ke Papua ini, berapa tim yang akan dibawa ke sana? Ya, Mas Arif. Bu Kikit ya. Saya kenalin dulu aja, Mas Ari begini ya. Iya silakan Bu Kikit. Bro, saya akan mengenalkan dulu yang ini ya Pak Junit, ini Pembimas Kristen Jawa Barat. Ini baru 2 bulan ada di dari sini. awal harusnya Bu. Ini harus bicara terus. Saya cuma nanya nama doang. Gitu ya. Saya salah. Jadi sebetulnya waktu itu kita udah jalan tuh dengan Pak Harapan Nenggolan. Nah, sekarang ada yang baru nih Pak Junit. Jadi sekalian kami perkenalkan kepada para sobat maestro, pembimas sekarang adalah Pak Junit yang otomatis karena sebagai pembimas beliau jadi ketua LPPD, ketua umum ya, ketua umum LPPD. Tapi nanti ada ketua pelaksana lain lagi saya akan jelasin. Nah ini Ibu Minda ex pembimas kan kita tahu ini sangat favorit sekali lah kita dekat ya. Nah ini semua di kepanitiaan ya. Jadi kalau di kepanitiaan ada panitia pelaksana, ketuanya Pak Setiawan tadi, tadinya GKJ Cimahi. Kemudian Bu Minda ini sebagai penanggung jawabnya jadi Pak Pembimas, Pak Junit gitu. Wakilnya Ibu Minda tentu dong kita harus pegang dia juga kan tahu semulanya ya. Gitu ya. Saya sendiri malah dikasih tugasnya yang berat sungguh berat situasi ekonomi sekarang kayak beginian ya itu koordinator bidang dana begitu Pak. Makanya saya sendiri kan nggak sendiri. Bersyukur semua gereja-gereja mendukung. PGIW, PGPK ya dari anggota-anggota semua dan gereja lain dan ARAS. Semua ARAS datang ikut mendukung ya puji Tuhan lah ya. Yang penting doa dan dukungannya. Dengan para pengusaha juga dan sebagainya lah begitulah supaya kita bisa cukup agak sulit. Ini kalau ditanya tim tuh terus terang aja kita jadi hanya mengirim satu. Tadinya dua kategori ya PSDC. Nanti disebut-sebut nanti di resital juga ya Kebenjati. PSDC. Nah itu paduan suara dewasa campuran. Tadinya kita juga ikut juga di komisi musik pop gitu. Nah, tapi itu nggak jadi. Biayanya terlalu tinggi karena diadakannya di Papua. Betul, itu di Papua, satu tiket aja udah berapa coba Pak? Jadi kita sebatas kemampuannya, semampu-mampunya ini aja sudah puji Tuhan Jawa Barat masih bisa terus eksis lah, bertahan ada di kontingen, ada di Pesparawi ini. Dibandingkan banyak DPD juga yang tidak mengirim karena memang situasi sekarang kan sulit, itu saja Pak. Betul, iya. Maaf ini saya nggak memperkenalkan karena saya pikirnya ini ya kayak panitia ternyata sudah dibentuk lembaga yang sah, yang berbadan hukum juga gitu. Maaf Pak, saya pikir biasanya. Sekarang Mas Ari tahu nggak LPPD itu apa? Nggak tahu. Berarti kita saya pikirnya itu panitia. Biasanya juga dulu gitu panitia. Itulah, gitu. Oh ini ketua panitia. Tak kenal tak sayang. Iya. Boleh Ibu sekalian dikenalkan. Ya kalau LPPD itu mungkin kita semua tahu ya, LPPD itu lembaga pengembangan Pesparawi daerah. Ya diturun dari LPPN ya Pak ya, yang tingkat nasional, lembaga pengembangan Pesparawi nasional. Kalau Pesparawi sendiri Mas Ari tahu kan,
Atau enggak juga? Tahu. Apa Pak? Iya, paduan suara itu kan Pesta paduan suara gerejawi. gerejawi. Asik, berarti tahu. Ya itulah tadi Bu Kikit sudah sampaikan. Bu Kikit ini curhat nih sepertinya. Iya, itu kesannya curhat. Ya, benar. Ngobrol-ngobrol. Iya, tapi kita nggak dikenalkan ya. Kita nggak kenalkan diri, salah juga ya Mas Ari ya. Tapi bukan itu juga. Tadi Karena dia udah lihat Bu Kikit sih jadi seolah iya. Bu Kikit juga sudah sampaikan juga bagaimana dinamika kita di LPPD ini ya mempersiapkan kontingen ini memang tidak mudah di situasi sekarang ya. Dulu-dulunya ya kita mengirimkan 12 kategori Pak. Oke. Kita ke Ambon ya sebelumnya, yang sebelumnya saya nggak usah ceritakan. Ke Ambon masih bisa 12 kategori, next ke Pontianak. Dan terakhir di ke Jogja juga sebelum yang sekarang. Itu 12 kategori terangkut 200 lebih. Tapi saat ini dengan kondisi ekonomi sekarang kita juga menyesuaikan. Kita hanya memberangkatkan satu kategori. Satu kategori. eksis Bu. Yang Iya, penting iya, eksis. betul. Oke mau. Iya, betul. Ya itu kita punya Panji, kita punya ini ya. Hiji Oge Maung. Satu juga tahu sendiri ya. Oh, Maung. itu untuk slogan tahun ini. Iya, slogan tahun ini Hiji Oge Maung. Itu yang membuat kita tetap semangat. Itu semboyannya sekarang tuh bikin. Hiji Orang Oge Papua Maung. bingung Bu nanti. Sekaligus memperkenalkan Memperkenalkan budaya. budaya. Nah tadi saya sampaikan, jadi Pesparawi tidak hanya sebatas Kompetisi. kami nyanyi kompetisi, Iya. tapi lebih kepada memperkenalkan budaya. Budaya Iya, kita, iya. budaya Oleh Jawa sebab Barat. itu pada saat di Jogja, kami musik gereja nasional itu dapat champion. Karena memadukan budaya Ya. Sunda, Sunda. Pasundan, dan juga kami memadukan dengan Bali budaya ya, Bali. budaya gitu. Bali. Oh. Kita dapat Mix champion jadi waktu satu. itu. Baik, Ya, MPG kita. bukan, Juara. apa namanya musik gereja nasional. Gereja nasional. Ya, dulu- MPG ya. Ya, jadi itu akhirnya ya itu kami dapat champion di Oke, kategori di- itu. Di Jogja Ya ya. betul. Nah tadi pada saat ditanyakan bagaimana prosesnya sebenarnya Pesparawi ini sudah mundur. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau awal itu di tahun 2025. Oleh sebab itu tahun 2024 Pak Pembimas yang lalu Pak Harapan Nenggolan membentuklah panitia. Nah di situ terbentuk, nah kebetulan saya sebagai ketua kontingen saat Oke. itu di tahun 2024. Karena untuk mempersiapkan tahun 2025 gitu. Jadi seperti itu Sobat Maestro. Ya, mundur gitu Pak. Kan harus Mas Adi harusnya tahun 2025 diadakan. Karena satu dan lain hal itu tidak bisa diselenggarakan jadi sekarang 2026. Iya. Kalau kita masih diam-diam saja tidak melakukan apa-apa juga rasanya gimana ya, kurang bisa ikut partisipasi. Ya. Betul. Nah, dalam- Ya pasti ditunggu-tunggu lah. Betul. Bandung mana? Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa- bukan sorry, Bandungnya. Jawa Barat. Jawa Jawa Barat Barat. ini Jawa diperhitungkan Pak, sangat diperhitungkan. Iya, Kalau benar, kita benar. ada apa resital apa pasti mereka pada mengintip. Betul, Jawa Baratnya betul, bagaimana. betul. Ya. Jadi dalam rangka itu sebenarnya kami sudah, karena sudah terbentuk panitianya, kami juga sudah berlatih di tahun 2025 awal. Oke. Tetapi karena tadi yang Ibu Kikit sampaikan, ya, seperti itu Sobat Maestro kami sudah bentuk tim, lalu karena ada ya kaitan dengan pemilu dan sebagainya, jadi kami dari LPPN nasional mundur di tahun 2026. Sehingga kontingen saat itu yang sudah terbentuk dibubarkan. Sehingga memasuki tahun 2026 kami membentuk lagi ada audisi untuk yang tahun 2006 ini. Oke. Sehingga tim yang terbentuk ini memang baru gitu. Jadi untuk berangkat ke Papua Papua. Barat. Oke. Dan kami mulai itu di awal tahun 2026. Gitu. Baru beberapa Sudah bulan kami mempersiapkan ini. mempersiapkan tim ini. Jadi Oke, seperti itu. Oke. Boleh dikasih tahu ini enggak bocorannya gitu. Konsep yang diusung nanti. Yang diusung apanya? Yang diusung konsepnya kalau yang di Jogja kan Sunda Bali gitu. Nah, yang kali ini apa? Ya kalau masalah konsep sih kita bawa di daerah kita masing-masing ya. Masa kita bawa konsep daerah mereka. Jadi kami membawa bagaimana budaya Sunda, Jawa Barat itu kita ekspresikan dalam bentuk pesta paduan suara gerejawi satu. Nah saya kembali lagi ke dasar aturan tadi Pak. Oke. Ya tadi kan saya bilang tadi Pesparawi Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional itu sudah terbentuk tahun 2005.
Kemudian di tingkat nasional sudah dibentuk, baru di tingkat provinsi-provinsi. Nah termasuk tadi kita di tahun 2014 ya Bu Minda ya. Bu Minda inilah motor penggerak terciptanya LPPD Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Nah sama teman-teman dibantu yang lain. Nah ketika Bu Minda membentuk LPPD itu, ya bukan hanya sekedar membentuk Pak, tapi Ibu Minda pada waktu itu sebagai pejabat pembimas Kristen meng-SK-kan susunan kepengurusan itu supaya nanti di-SK-kan lewat Kakanwil. Kemudian bukan hanya Kakanwil saja, SK itu disahkan lagi lewat SK Gubernur. Jadi kita ini bukan lembaga yang ece-ece. Ya. Ya makanya saya pikir itu cuma panitia Pak, aduh punten. Bukan hanya sekedar panitia perayaan di ulang tahun di gereja, bukan. Bukan. Jadi kita ini memiliki dasar SK Gubernur. Ya, jadi kami membawa nama Provinsi Jawa Barat, bukan membawa nama gereja. Kami mempresentasikan Provinsi Jawa Barat. Makanya ketika kami kemarin dilepas itu oleh Gubernur, walaupun yang mewakili adalah ASDA. Tetapi Gubernur memerintahkan kepada ASDA untuk melepas kontingen PES Parawi ini. Karena kami membawa nama Provinsi Jawa Barat. Nah jadi Mas Arief, LPPD ini lembaga yang memang betul-betul kredibel. Ya, yang disahkan oleh pemerintah daerahnya lewat usulan Pembimas dan Kakanwil. Nah harusnya event 3 tahun ini dilaksanakan tahun 2025 kemarin. Tetapi karena kondisi keuangan negara kita yang efisiensi, lalu tempatnya juga begitu jauh di ufuk timur, akhirnya pemerintah melakukan penghematan anggaran lalu kita ditunda. Nah sekarang inilah 2026 ini akan dilaksanakan di Manokwari. Tetapi kami juga Mas Arief, karena itu berkaitan dengan keuangan yang begitu besar, maka Provinsi Jawa Barat ini hanya mengutus satu kategori, yaitu paduan suara dewasa campuran. Itu ada 42 orang. Kemudian ditambah dengan official total semuanya 58 orang. Nah inilah yang akan kami bawa, kami usung ke sana sebagai wujud presentasi dari kekuatan Jawa Barat. Kami mempresentasikan bagaimana keindahan suara-suara itu lewat etnik dan budaya Jawa Barat. Kira-kira begitu ya Bu Minda ya? Ya. Ini lagunya kan pasti ciptaan sendiri atau membawakan lagu-lagu yang udah ditentukan dari panitia biasanya? Iya. Atau gimana Pak? Jadi kalau untuk lagu memang pertama ada lagu wajib yang memang sudah dari panitia dan itu ada pilihannya juga pilihan wajib gitu ya. Tetapi ada satu pilihan bebas. Nah ini yang kami gunakan. Gitu. Jadi kami coba usung dari katakanlah seperti tahun 2022 yang lalu kami sebelumnya mengadakan lomba cipta lagu. Gitu. Jadi LPPD ini tidak hanya terkait dengan paduan suaranya saja, tetapi ada pembinaan, pelatihan dan juga cipta lagu. Sehingga kami mencoba juga untuk ada bank, ya katakanlah seperti itu, ada bank untuk mereka yang komposernya yang dari Jawa Barat siapa saja, lalu pemusik dari Jawa Barat gitu ya. Dan juga yang ketiga adalah para katakan akademisi dari Jawa Barat yang mengetahui, memahami terkait dengan musik dan juga gerejawi. Kami kumpulkan di situ untuk menjadi pembicara, untuk menjadi pelatih, untuk menjadi bagian dari kebersamaan tadi seprovinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu LPPD Provinsi Jawa Barat juga ada LPPD Kota Kabupaten. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya kita ini Sobat Maestro ini sama seperti ya punten ya kita samakan seperti LPTQ. Kalau teman-teman kita di Muslim. Iya, yang di Muslim. Jadi yang di MTQ. Nah betul, jadi di setiap kota kabupaten ada. Nah kami juga ada di Provinsi Jawa Barat ini di kota kabupaten yang sudah ada seperti di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, lalu di Cirebon, Kota Cirebon gitu. Ada beberapa
kota kabupaten yang sudah ada LPPD-nya. Jadi seperti itu modelnya. Dan kalau tadi ditanyakan lagu, tadi yang saya sampaikan, lagu memang dari panitia di sana, hanya memang nanti lebih kepada lagu pilihan bebas inilah yang akan kami explore gitu ya, untuk terkait dengan tadi yang Pak Junit sampaikan, budaya dan juga tradisi dari Jawa Barat itu sendiri. Jadi artinya teman-teman yang sudah pernah ngikutin audisi nggak dilewatkan begitu saja ya, itu jadi database-nya dari teman-teman LPPD Ya, begitu betul. ya. Terus apa lagi nih? Yang apa perlu diulang nih openingnya? Saya merasa bersalah dan tertuduh. Jadi sebetulnya Nah, ya bisa didengar juga yang tidak sempat datang ke Papua. Nanti tanggal 16 Juni ini kita akan mengadakan resital di GKI Kebonjati. GKI Kebonjati pukul 16. Ya, silahkan siapa yang mau hadir ya. Untuk nyicipin dulu gitu ya, nyicipin dulu gitu kan. Mungkin kasih masukan juga. Tanggal berapa itu? 16 ini. Bentar, 16 Juni ya. Itu hari Pas libur. Pas libur, ya, pas betul. libur ya, 16 Juni jadi bisa jam sore ya. Sore jam 4. Jam 4 silakan ya Sobat Maestro yang mau nyicipin begitu ya. Gak sempat ke Papua ya datang ke GKI. Kebonjati. Kebonjati. Ya. GKI Kebonjati ya nomor 100 ya, silakan bisa hadir di sana ya. Rami-rami, bisa kasih masukan, bisa juga kasih amplop. Sangat-sangat diharapkan Pak. Itu yang kami harapkan. Ini dukungan dana lah LPPD, wah puji Tuhan. Iya. Dana ya. Ada Radio Maestro, ada Bu Kikit. Iya. Tapi saya tambahkan sedikit Mas silakan. Arif, resital itu nanti mereka itu sebetulnya menampilkan apa yang akan mereka tampilkan di Manokwari. Termasuk pakaian mereka, style mereka, ya penampilan mereka itu sebagai gambaran mereka nanti akan menyampaikan di Manokwari. Jadi saya berharap seluruh gereja-gereja itu mari mendukung. Karena mereka ini bukan latihan 1 hari 2 hari. Saya juga sangat bangga kepada mereka ya sebagai pembimas Kristen. Walaupun saya baru ya Mas Arif ya. Saya baru melihat LPPD Jawa Barat ini memang begitu luar biasa. Sekalipun tanpa pemimpin, mereka masih jalan. Apalagi ada pemimpinnya. Gitu kan Bu Kikit ya? Mereka nggak ada pemimpin aja mereka masih jalan Pak. Jadi saya baru 2 bulan di sini, tapi saya merasakan bagaimana mereka itu luar biasa, semangat. Bahkan di tengah latihan yang sakit-sakit pun mereka masih memberikan waktu mereka untuk latihan. Maka saya menghimbau kepada seluruh gereja-gereja, mari lihatlah mereka nanti akan tampil di GKI Kebonjati dalam acara resital ya Bu Kikit ya. Dukung mereka, doakan mereka supaya mereka tampil maksimal dan membawa nama Jawa Barat ini semakin hari semakin harum. Gitu Mas Arif. Ada tambahan lagi selain gereja-gereja, itu ada juga kita banyak perkumpulan Kristen ya. Yang PWKI dan Grid Bandung ya dan lain-lain dan sebagainya, ada PKPK, semua FPKB. Itu dan seluruh warga masyarakat Kristen dan seluruh Sobat Maestro yang sangat saya kasihi. Boleh datang ya, nggak usah reservasi ya, bisa langsung datang aja tanggal 16 jam 4 sore begitu ya. Bawa teman-teman untuk boleh menyaksikan. Nah ini kan tiap ini kan ada kesulitan masing-masing. Nah kalau tahun ini selain jauhnya tempat gitu ya, ada kesulitan yang dirasa enggak? Dari Bu Minda, Bu Kikit, Pak Setiawan? Ya, untuk kesulitan ya sama-sama kita ketahui juga bahwa kondisi ekonomi kita seperti apa, sehingga itulah salah satu yang membatasi kita yang sedianya kita mengirimkan 12 kategori sehingga kita hanya mengirim 1 kategori saja. Itulah yang bisa kita sama-sama menuju Manokwari, Papua. Ya karena diadakannya jauh sih. Ya, karena jauh juga. Iya. Barangkali kalau hanya di Pulau Jawa ini ya, kita masih bisa merekrut atau memberangkatkan sekian kontingen. Betul. Tapi kalau karena di Papua ini kita sama-sama tahu lah ya, sekali berangkat saja udah berapa, apalagi PP ya. Jadi yang paling memang krusial ya itu ya anggaran itu sebenarnya. Kalau dari SDM kita ada, jelas tersedia. Iya aman lah. Jawa Barat luar Jawa biasa. Barat gitu loh ya.
Ya potensial sekali gitu. Betul. Ya memang berharap apapun cuaca secara global ya, artinya bukan cuaca panas, dingin, hujan, enggak. Maksudnya ekonomi ya, masalah ekonomi dan politik. Berharap untuk Pesta Parawi ke depan ya Pak ya, Ya. ke yang ke-15 kita nggak tahu di mana. Kalau bisa Jawa Barat ikut semua. Jadi menjadi perhatian kita semua, bukan saja kita betul, kalangan betul, artinya betul. dari Kementerian Agama atau dari gereja sendiri, tapi pemerintah daerah itu ikut mendukung, begitu ya. ikut Ya, mendukung soalnya sepenuhnya. Ini kan membawa Ya. nama Jawa Barat. Iya, gitu membawa ya. nama Jawa Barat itu sebetulnya dari pengalaman yang sebelumnya. Loh, kok kenapa ada perbedaan di tahun sekian-sekian itu 2000 sekian itu memberangkatkan 12 kategori, kok sekarang Langsung berbeda. drastis turun. Nah, drastis sekali ya. Drastis sekali. Masa Iya. mengucapkan 12 ke 1 gitu loh. Kalau 12 ke 5 Satu masih juga enak. hiji ge maung kan uyuhan Nah, jadi ada gitu. Untung ada maungnya ya. Itu. Sehingga Masih semangat ada maung itu di tetap situ, ada. kan, ya. Jadi berharaplah lewat pemerintah daerah, terkhusus untuk Bapak Gubernur ya. Ya. Ya, Bapak Aing ya Pak ya. Bapak Aing, ya. Ayo Bapak Aing. Semoga dengar ya Bapak Aing ya Bu Dengar ya. Bapak Aing ya, oh pasti. Slogannya ya. juga udah dipakai Iya, tuh, Bapak. makanya Iya, kan Sebenarnya ada ya. mau Iya, mau viral gitu. mau. Sehingga ya begitu ya, Ya, Bu tapi Gigit ya. kita bersyukur ya Pak Mas Ari. Ya. Kemarin kita dilepas juga Pak Kanwil datang. Ya, Pak Kanwil Ikut datang. melepas. Ya. Kak Kanwil dari Kanwil, Kemenak ya. Kementerian Agama Jabar. Provinsi Jawa Iya, Barat. iya, Ya. iya, Gitu. iya. Sebetulnya ini mungkin juga provinsi-provinsi lain juga merasakan hal yang sama Ya. begitu ya, karena memang bukan berarti nggak mau berpartisipasi, tapi satu pun itu satu bentuk dukungan begitu ya, apalagi buat saudara-saudara kita di Papua begitu ya, pengen dikunjungi saudara-saudara yang lain. Nah, ini kita ngomongin sedikit kompetisi yang biasanya jadi tantangan dari provinsi mana nih? Sumatera, biasa Sumatera dan Sulawesi nih kayaknya. Indonesia Timur Ayo, biasanya. silakan. Dari pengalaman dari setelah dari sekian pengalaman lama. ya. Jadi gini, masing-masing kategori itu punya katakanlah tadi saingannya masing-masing Iya, gitu iya, ya. iya. Baik itu untuk solo, baik itu untuk paduan suaranya maupun musik pop gerejawi dan segala macam. Jadi ada saingannya. Ya. Akan tetapi yang pertama Jawa Barat itu justru menjadi saingan. Nah, ini yang kita harus catat di sini. Dalam semua kategori. Ada semua di Jawa Barat. Justru kategorinya. Jawa Kita Barat kan seni- yang menjadi Jawa Barat saingan kan berat seninya dari paling masing-masing provinsi. Nah, itu dia. Jadi saingan dan jadi kiblat gitu Ah, ya. betul sekali. Jadi sehingga pada saat Jawa Barat hanya satu kategori, ini Jadi daerah lain peluang ya, jadi peluang betul. ya. Ngucap syukur juga. Aduh, nggak ada saingannya ini. Jadi itu. Jadi memang ya istilahnya seperti itu, meskipun bagi kami ini menjadi satu katakanlah tapi ya puji Tuhan lah bisa ngirim satu gitu ya. Tapi di lain sisi adalah untuk evaluasi ke depan. Tadi yang Ibu Minda sampaikan. Ya, ya. Berharap di tahun di PES Parawi ke-15 nanti Jawa Barat bisa full tim dalam mengikuti PES Parawi ini, sehingga tadi ya jadi semuanya juga bisa merasakan, dan juga dampak dari PES Parawi ini juga bisa dirasakan oleh umat khususnya Kristiani yang ada di Jawa Barat ini. Oke. Mengapa demikian? Karena memang ya punten saja Bu Min, Pak Unit ya, banyak gereja yang masih belum tahu juga ini dengan PES Betul. Parawi. Belum dikenal. Gitu. Jangan jauh-jauh lah, Mas Ari juga nggak kenal kok. Saya kenal waktu di Surabaya. Itu ya kebetulan saya kan di GKJW ya. Ah, Jadi ya, kan ya. itu kan udah umek sendiri gitu. Jadi zaman-zaman SD SMP gitu kan udah masih ada ya PES Parawi ternyata. Tapi ngomong-ngomong GKJW ada nggak kita Bu yang Enggak. dari GKJW ada nggak? GKJW enggak, kalau Yang di PSDC Jawa kita. Barat enggak ada GKJW. Oh, nggak ada ya? Adanya GKJ, GKJ. Pak. Oh GKJ ya. Oh, Oh, iya. itu di Jawa Timur ya. Jawa Timur betul, Jawa Timur gitu. adanya. Oke. Nah, balik lagi ke yang resital tadi. Selain untuk tadi yang Pak Junin sampaikan, ini juga menjadi ucapan syukur dari kami tim. Ya, ya. Kepada, ya selain kepada Tuhan ya, tetapi juga kepada umat, kepada sponsor-sponsor, kepada gereja-gereja yang mendukung. Sehingga ini lebih kepada ungkapan syukur. Oleh sebab itu, karena nanti sponsor, umat, gereja-gereja tidak bisa menyaksikan kami ada di Papua, makanya tadi Pak Unit sampaikan, mereka akan all out menggunakan kostum yang akan mereka pakai lomba. Gitu. Jadi dalam acara resital nanti. Jadi mereka akan all out
untuk apa menunjukkan ucapan syukur itu gitu ya kepada umat yang akan hadir di acara tersebut. Akan tetapi, ini ada tetapinya nih Sobat Maestro. SK-nya. Karena ini kami akan menampilkan 3 lagu yang akan kami bawakan di Papua nanti, maka ini menjadi perhatian juga bagi Sobat Maestro yang akan menyaksikan nanti, apa itu? Dilarang untuk merekam. Betul. Nanti kalau enggak, daerah lain sudah lihat ini, oh ini dia di Jawa Barat, jadi dilarang lah itu untuk direkam. Ya, Jadi betul. Ya, jadi jangan dibocorkan. Oke, nah ini kan ya tentunya menjadi bagian kita ya sebagai masyarakat, khususnya umat percaya di Jawa Barat begitu ya, khususnya Kota Bandung untuk mendukung begitu ya. Mungkin bisa ini kan 3 tahunan ya, mungkin orang lupa gitu. Nah gimana sih sebetulnya untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap Pesparawi begitu kan. Mungkin orang lebih bangga dengan ketika ikut paduan suara festival ke luar negeri begitu kan. Sementara ya mungkin karena 3 tahun sekali tuh kali ya Pak Bu, mungkin orang udah lupa atau gimana nih? Bu Minda, Pak Junit. Oh ya. Ya makasih Mas Ari, yang untuk pertanyaan tersebut sebenarnya kalau lupa sih enggak ya. Pasti Pesparawi itu kan selalu dilaksanakan ya. Kita itu akan menyelenggarakan beberapa event ya yang sifatnya lomba, terutama lomba ya Pak ya. Itu kalau dimungkinkan untuk tahun-tahun selanjutnya kita akan melaksanakan Pesparawi tingkat Provinsi Jawa Barat. Oh oke. Ya, tingkat Provinsi Jawa Barat. Selain daripada yang disampaikan oleh Pak Setiawan tadi bahwa kita juga akan melakukan lomba cipta lagu. Iya, jadi cipta lagu Kristen yang nuansanya nuansa Sunda. Itu penting dong. Iya dong. Iya, Benar. itu yang harus kita unggulkan salah satunya. Iya, jadi selain daripada itu kita juga tetap kenalkan kepada gereja-gereja ya memang sebegitu banyaknya gereja di Jawa Barat ini 2000 lebih ya, tapi konteksnya bukan tempat ibadah ya. Lembaga gitu. Semua harus tahu bahwa Jawa Barat itu punya LPPD, lembaga tersebut, dan kita punya kontingen yang selalu ikut serta dalam Pesparawi Nasional. Itu penting kita tetap sosialisasikan, terutama Pak Pembimas ya, beliau kan yang sering datang ke gereja-gereja bahwasannya kita itu punya LPPD dan kita punya Pesparawi, sehingga pada saat event nasional kita sudah sangat dikenal oleh seluruh umat Kristen di Jawa Barat, dan khususnya untuk kegiatan Pesparawi tingkat Jawa Barat. Jadi jangan artinya kita diam-diam saja dari pelosok-pelosok, harus ikut baik dari Pangandaran, dari Subang, itu mereka harus dilibatkan ya. Walaupun di beberapa tempat itu ada kesulitan juga untuk membentuk LPPD ya. Kita tahulah dengan sebegitu luas Jawa Barat ada saja keterbatasan ya. Bukan masalah jauh sebenarnya, tetapi kalau komunikasi tetap ya yang anggaran itu anggaran dan di beberapa daerah juga tidak sebanyak gereja-gereja itu seperti di Kota Bandung atau Bandung Raya ya, seperti di Pangandaran, di Banjar, di Subang, itu beberapa tempat itu tidak banyak gereja-gereja. Tetapi sebegitu juga jumlah yang ada, mereka harus tahu, dan kalau bisa ketika ada audisi mereka ikut gitu loh. Jadi nggak melulu dari Bandung Raya saja, tetapi dari seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat itu ikut terlibat, itu maksudnya ya. Betul. Jadi nggak lupa lah tentang LPPD, tentang Pesparawi, itu nggak akan lupa oleh seluruh gereja di Jawa Barat. Mungkin itu saja. Oke, Bu Kiki ada tambahan Bu? Iya sih, kita tuh memang kurang dikenal. Ya, kalau orang LPPD itu apa, waktu kita minta dukungan dana apa juga apa LPPD gitu lah ya. Ini cuma ngomong aja, kita memang introspeksi. Saya juga baru tahu hari ini. Nah kan introspeksi gitu ya. Jadi tahu sendiri seperti tadi, tahu sendiri yang mana panitia, yang mana pelaksana apa kan nggak tahu gitu. Jadi kita memang harus lebih, supaya lebih dikenal. Kalau tidak kenal kan maka tak sayang kan tadi gitu. Jadi harus setelah ini kita tidak bubar ya Pak Junit. Langsung harus ada pengenalan kesana kesini sehingga kita semakin dicintai
oleh warga masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung nih. Nah itulah itu ya, dan mohon sekali lagi ya dukungan doa dan dana dari para gereja-gereja, perkumpulan warga masyarakat semua, dan khususnya juga terutama yang sangat saya kasihi Sobat Maestro. Ya, tolong bantu kami. Doakan juga supaya kita ya tidak sia-sia pergi jauh-jauh kan, tetap membawa adalah ya hasil ya, tentu dengan doa lah dari Tuhan. Oke. Saya tambahin sedikit, Iya, Mas Arif. silakan Pak Junid. Kita kan punya masa kerja 3 tahun. 2026 sampai 2029 ya. Oke. Kita kan yang baru disahkan sekarang kan. Yang SK Gubernur kita. Sampai 30 Bapak. 2030 ya? Iya, 2030 ya. sampai 30. Nah jadi 5 tahun, Mas Arif oke. dalam masa kerja yang panjang ini, ya nanti saya sebagai pembimas Kristen pasti akan mensosialisasikan LPPD ini sampai tingkat kabupaten kota. Oke. Bersama dengan mereka inilah yang sudah terbentuk. Jadi saya nggak bisa sendiri. Ya apa gunanya ada pengurusnya. Saya kan hanya ketua umum. Ya ketua umum tuh begini Mas Arif, siapapun yang menjabat sebagai pembimas Kristen di satu wilayah itu, dia ex officio sebagai ketua umumnya. Oke. Jadi dia ex officio. Nah nanti ada ketua harian, ketua 1, ketua 2, sekum dan bendahara. Nah ya nanti kalau saya tidak di sini lagi, nanti siapapun pembimas di sini dia punya tugas yang sama. Betul. Harus membentuk setiap LPPD kabupaten kota. Nah membentuk itu tidak mudah, apalagi Jawa Barat ini. Ya, karena saya tahu tidak semua wilayah kabupaten kota di Jawa Barat ada LPPD-nya. Itu tadi yang Ibu Minda katakan tadi, keterbatasan gereja-gerejanya, lalu keterbatasan anggaran. Tapi paling tidak LPPD provinsi harus mempresentasikan dan mengenalkan LPPD pada tingkat kabupaten dan kota. Supaya kita dikenal, baik kepada lembaga-lembaga arasnya juga. Oke. Nah tugas kami nanti itu seperti itu. Jadi mereka-mereka ini ya saya akan aja untuk mensosialisasikan itu. Dan kita akan meneruskan SK itu sesuai dengan masa berlakunya. Itu kira-kira. Ya ini kayaknya mesti ada seri lagi nih, dijadwalkan lagi. Soalnya Betul. Iya LPPD ini khusus, nah ini spill aja ya, bisa nanti jawabannya nanti bisa minggu depan, bisa kapan lagi diagendakan gitu ya. Tinggal diundang lagi gitu ya Bu ya. Aduh. Ya kan baru tahu. Gitu kan. Nah, Setiap kita mau berangkatkan kontingen, itu kita selalu ya maksudnya hal kan- seperti ini dilakukan. Maksudnya nunggu 3 tahun kan? Oh ya, artinya ya untuk kedepannya Betul, kita betul. akan Iya, lakukan lebih. Jadi di sini harus kenal Aduh, gitu ya. bisa Ya, bisa ya. dijadwalkan gitu Iya ya. benar kita Oke. catat. supaya nggak lupa saya ingatkan lagi ya, Ya. lembaga pengembangan Pengembangan Pesparawi daerah Daerah. LPPD. Nah, ini kan urusannya ke Pesparawi itu aja kan, nggak ada pengembangan lain gitu atau Ada, nah Pak. itu kan mesti Ada. Silakan dijawab Jadi Pak begini ya Setiawan. tadi saya selaku. sampaikan, jadi LPPD kami ya yang sudah terbentuk dari tahun 2014 itu tidak hanya untuk menuju ke Pesparawinya, tetapi tadi yang disampaikan pertama adalah lebih ke pengembangan sehingga tugas kami juga keliling ke kota kabupaten untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Oh. Pelatihan untuk untuk konduktor, untuk penyanyi gitu ya, untuk paduan suara, untuk para penyanyi solo itu kami semenjak tahun 14 sampai dengan tahun 2026 ini, 25 itu kami rutin untuk keliling ke daerah-daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya pelatihan tetapi juga ada lomba cipta lagu. Gitu ya. Dan kami ada bank data untuk siapa saja sih komposer-komposer yang di Jawa Barat ini gitu ya. Jadi bagaimana tadi LPPD lebih kepada pengembangannya, jadi tidak hanya sebatas tadi dan tidak hanya untuk paduan suara saja, tetapi bagaimana tadi yang saya sampaikan lebih ke budaya, seni budaya gitu ya. Keagamaan ini juga kami munculkan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang betul yang tadi disampaikan Pak Junid, zaman Ibu Minda, kami itu keliling ke 27 ya Bu ya, kota kabupaten untuk memperkenalkan LPPD, mempush gereja-gereja, ayo buat lembaga ini. Mengapa? Ya kalau mau jujur,
lembaga ini lebih oikumenis karena Iya, kami benar. tidak melihat latar Dari belakang gereja gereja mana gitu ya. Dan itu kalau di Jawa Barat kan ada ARAS ya, ada PGLII, PGPI, PGI gitu ya, PGIW gitu ya. Tetapi LPPD ini seperti penyanyi kami yang dari 14 gereja yang berbeda gitu. Jadi LPPD ini justru lebih oikumenis di dalamnya gitu, dalam Karena kebersamaan yang gereja. dibahas ya soal suara ya, bukan hal-hal lainnya. Oh enggak. Ya, Iya. musik gereja ya. Musik gereja ya, pembinaan musik musik gereja. gereja. Dan bagaimana katakanlah musik gereja itu berperan di dalam ibadah, di dalam kehidupan umat. Jadi tidak hanya sebatas nyanyinya saja, tetapi pemahaman fisiologis Ya, dan ya. juga filosofisnya itu yang akan coba kami bangun di situ. Sehingga tadi Oke. ada banyak tokoh-tokoh akademisi gereja yang ada di Jawa Barat. Oke. Nanti kita akan dengarkan jingle, LPPD Provinsi Jawa Barat punya jingle, dan itu yang menciptakan dosen UPI. Itu nanti mungkin bisa didengarkan lah ya. Ya, oke. Jadi bisa jadi jingle pembukaan acara baru nih berarti. Mumpung ada Pak Steven. Oke, closing statement. Sebetulnya kepengin ngobrol banyak nih ya. Silakan dari siapa? Pak diwakili. Oke, diwakili Pak Junit. Closing statement ini Mas Arif ya. Ya, saya sebagai pembimas Kristen ya sangat berharap seluruh gereja-gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat ini mendukung dan mendoakan kontingen Jawa Barat. Memang berat perjuangan mereka ya. Dari satu sisi masalah efisiensi anggaran, yang kedua keterbatasan jauh wilayah ini Bapak. Ya ini yang membuat mereka itu memang harus siap dengan kondisi fisik mereka yang stamina yang kuat. Lalu yang kedua, kami juga bersyukur ya pemerintah daerah Jawa Barat ya masih memberikan perhatian kepada kami. Memberikan dukungan kepada kami. Itu yang menjadi semangat kami untuk terus berjuang supaya kami membawa nama harum Jawa Barat. Dan yang terakhir nanti mudah-mudahan ya kami membawa kebanggaan bagi Jawa Barat. Dan kami berharap Bapak KDM, Bapak Aing ya bisa menerima kontingen kami kalau kami mengharumkan nama Jawa Barat. Itu pesan kami ya Bu Kikit, Bu Minda, Pak Setiawan. Nah seperti yang kemarin mereka sampaikan kepada kami, itu closing statementnya Pak Arif. Semoga Pak KDM mendengar apa yang kami bicarakan pada hari ini. Iya, Pak KDM kami tunggu ya. Kami tunggu di Manokwari. Oke. Positive thinking dulu. Iya dong. Iya, kita imani aja begitu ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih buat Bapak Setiawan, Ketua Pebimas Kristen ya. Sekarang udah lengkap. Ibu Kalau pembimbasnya Pak Junit. Pak Junit. Oh, Ketua Umum dan Pebimas Kristen. Oke. Ketua pelaksana yang Ketua pastinya. Oke, iya memperkenalkan masing-masing. Sendiri ya. Yang dikenal cuma Bu Kikit soalnya. Yang dikenal cuma Bu Kikit. Masalahnya Mas Arif itu dari awal gak memperkenalkan dia. Iya makanya saya pikir panitia gitu ya. Ternyata ada lembaga yang udah disahkan oleh pemerintah begitu ya. Baik ya kita dukung terus kontingen Jawa Barat dalam Pesparawi di Papua. Dan silakan bagi Sobat Maestro yang kepingin menyaksikan revitalnya nanti tanggal 16 ya hari Selasa jam 4 sore di GKI Kebon Jati. Sekali lagi terima kasih. Ya, jadi tadi saya lebih khususkan lagi di Papua Barat itu Manokwari. Manokwari. Tanya ya. Oke. Ya, doa kami sukses buat kontingen Pesparawi Jawa Barat. Ya, kita terus dukung ya. Saya Ari, mohon pamit. Tuhan memberkati.